Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 SD IT Alfitro? Alhamdulillah, dahsyat, luar biasa, Allahu Akbar. Ketemu lagi dengan Pak Zaki di pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar unsur kalimat bagian kedua. Simak ya anak-anak. Dan jangan lupa untuk tetap fokus dan konsentrasi hingga akhir video pembelajaran. Kalimat. Sebelum kalian mempelajari unsur kalimat, kalian mesti memahami terlebih dahulu tentang kalimat. Kalimat adalah gabungan atau rangkaian kata yang menyatakan makna yang lengkap. Biasanya, sebuah kalimat terdiri dari unsur kalimat dan diakhiri oleh tanda titik. Paham ya? Selanjutnya kita akan mempelajari unsur-unsur kalimat, yaitu kalau disingkat SPOK. Ada subjek, predikat, objek, keterangan. Yang pertama yaitu subjek. Adalah unsur inti atau unsur pokok pada sebuah kalimat yang letaknya sebelum predikat. Subjek biasanya menunjukkan pelaku dalam kalimat atau orang yang mengerjakan sesuatu. Predikat adalah unsur yang berfungsi untuk menerangkan apa yang sedang dilakukan oleh subjek. Biasanya unsur predikat ini terletak antara subjek dan objek. Selanjutnya yaitu objek adalah unsur yang terletak setelah predikat yang biasanya berupa kata benda. Kata benda yang terkena suatu pekerjaan subjek. Yang terakhir yaitu keterangan adalah unsur yang terletak setelah objek maupun predikat. Unsur ini berfungsi untuk menerangkan kata atau bagian kalimat lainnya. Biasanya berupa keterangan tempat, waktu, atau cara. Bisa disebut juga dengan gambaran kondisi. Itulah pengertian dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Atau disingkatnya SPOK. Paham ya? Kita langsung ke contoh. Cekidot. Contoh kalimat SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Yang pertama, contoh kalimat dari subjek dan predikat dahulu. Ibu mencuci. Ibu itu sebagai subjek, mencuci sebagai predikat. Kemudian, ibu mencuci pakaian. Ibu sebagai subjek, mencuci sebagai predikat, pakaian sebagai objek. Ibu mencuci pakaian di kamar mandi. Ibunya sebagai subjek, mencuci sebagai predikat, pakaian sebagai objek, di kamar mandi sebagai keterangan. Ada contoh lainnya yaitu contoh kalimat dari SPOK. Ibu menggoreng ayam di dapur. Ibu subjek, menggoreng predikat, ayam objek, di dapur keterangan. Nah, Bapak memberikan dua contoh sekaligus yang khusus kalimat SPOK. Kenapa? Karena akan ada latihan yang menyenangkan. Latihan membuat kalimat SPOK atau subjek, predikat, objek, keterangan. Buatlah 5 kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Buatlah sesuai contoh yang diterangkan. Kerjakan di buku tulis Bahasa Indonesia, fotokan, dan kirim ke wali kelas. Dan ingat anak-anak ya, ketika membuat kalimat SPOK, harus diawali dengan huruf besar kalau di awal kalimat. Dan juga kasih keterangan subjek, predikat, objek, dan keterangan di kalimatnya. Selamat mengerjakan latihan. Ma'anaja fi amanillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.